Dan wiridul Fatih yang pernah kita bagi itu zikir yang diambil dari Nabi SAW, zikir yang diambil dari Rasulullah. Dan hendaknya memang kita punya zikir yang sudah pernah kami sampaikan, syarahnya sudah pernah kami sampaikan, penjelasan tentang faedahnya tentang ini. Itu diambil dari riwayat-riwayat hadis-hadis sahihah. Dan hendaknya kita punya wirid setiap hari. Apakah itu Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wirdul Latif, termasuk yang punya torekoh, amalkan itu semuanya. Ditekuni dan tidak bertentangan kalau baca Al-Wirdul Latif atau Wirdul Fatih, tidak bertentangan dengan torekoh yang diambilnya. Sebab misalnya torekoh Qadiriyah menekankan baca la ilaha illallah, luar biasa, menambah zikir yang lainnya tidak akan bertentangan. Bahkan kalau kita menemukan riwayat dari Nabi kemudian kita amalkan, tidak ada yang bertentangan. Yang penting adalah bagaimana kita istiqomah. Sehingga kalau bisa Al-Wirdul Fatih ini dibaca sehari sekali deh. Atau kalau kita hendak bepergian sepanjang kita mau naik kendaraan, itu biasanya cuma 5 menit, 7 menit. 7 menit di tengah malam setelah tahajudan, sebelum berdoa dibaca itu semuanya. Kalau pengen lebih tambah lagi zikirnya, baca Ratibul Haddad, Wirdul Latif, dan seterusnya. Baik, ini saja. Kita langsung saja kepada zikir. Al-Fatih Habibina Rasulillahi Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi annallaha yu'li darajati fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha ilal awliya'i wassalihin fi masyariqil ardi maghribiha thumma sah sunan Nurul Jadil Habib Hasan bin Ahmad Habakar Muhammad Sayyid Muhammad Syekh Muhammad Rabbi Syekh Jamal Syekh Abdurrahman Syekh Abdul Syekh ثم إلى الشيخ الحبيب التونسي من القاهرة القادر بن أحمد صحاف ثم إلى الشيخ محمد سعيد رمضان البوتي ثم شيخنا مشيخكم والدينا والديكم إخوانكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا يغفر لهم ويرحمهم ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى شيخنا الحبيب عبد الله بن محمد بن حبيب سليم عبد الله الشاتري حبيب أكرم حبيب العدنية ثم حبيب مربي الحبيب حبيب عبد الرحمن علي عبد الرحمن جوفي ثم الشيخ محمد حفيظ سنكيتي الشيخ محمد الخطيب الشيخ محمد الموضوع الشيخ محمد عطية شيخنا وشيخكم والدينا ووالديكم وإخواننا وأخوانكم وأولادنا وكل من حضر في مجالسنا والمنفكين والمتبرئين والمحسنين والقائمين في هذا المسجد. وسيفتح علينا وعليهم فتوح العارفين في لنا الله ولهدينا ويدخل إلى أمرنا والطاعة والصحة والعافية وسيرزقنا وأرزقكم ويقضي حاجاتنا وحاجاتهم ولي أملنا من ويجعل بيننا بينهم مودة صادقة وتمتثل وحيدة والعزبة من الزلات والرحمة في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله العظيم.
أستغفر الله العظيم 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 لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan dan dengan bahasa apapun yang kita bisa, Allah faham. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صدق الله. بركة الفاتحة. Baik, para orang tua kami, saudara-saudari, para pecinta majelis ilmu yang semoga dimuliakan oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Terlebih dahulu niatkan ilmu bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk sombong-sombongan, akan tapi ketahuilah kita saat ini menuntut ilmu untuk bekal kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa tujuan kita mendapatkan ilmu. Tujuannya adalah agar dengan ilmu kita bisa semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Semakin hari kita semakin mulia. Sebab ada orang yang diberi oleh Allah ilmu semakin hari semakin hina. Karena ilmu yang didapatnya
ilmu untuk membesarkan kesombongannya. Bahkan dia semakin jauh dari hidayah Allah, semakin dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Disabdakan oleh Nabi, "Man istada ilman wa lam yasdad hudan, lam yasdad minallahi illa bu'da." Orang tambah ilmu, tapi ternyata tambah ilmu tidak tambah hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh dan dekat kepada neraka. Na'udzubillah, disebutkan man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamu illa li'ardin minad dunya lam yajid arfal jannati. Kalau ada orang menuntut ilmu seperti ini, yang semestinya hanya untuk Allah, karena Allah, tapi orang tersebut menuntut ilmu, tersimpan di dalam hatinya keinginan untuk mendapatkan dunia dengan ilmunya, mau menjual, lam yajid arfal jannati, tidak bisa mencium baunya surga. Padahal bau surga itu akan tercium 500 perjalanan. Jauh-jauh bau surga itu tercium. Lah orang ini nggak bisa nyium, berarti orang ini betul-betul terpental ke neraka jahanam. Maka yuk kita semuanya niatkan kembali, menuntut ilmu adalah wajib, dan yakini kalau seperti ini ibadah. Bahkan dikatakan bahasanya duduk kita semacam ini lebih bagus daripada rokaat yang kita tegakkan. Duduk semacam ini lebih daripada kita melakukan 2 rokaat, 3 rokaat. 2 jam berapa rokaat kira-kira? 40 rokaat. Kalau tarawih kan 1 jam 20 rokaat. 1 jam setengah 30 rokaat. Bahkan 100 rokaat tidak bisa menyamai. Qadiyat mengatakan bahkan ini tafakkurus saati, merenung sesaat semacam ini lebih bagus daripada ibadah setahun. Karena apa? Yang menjadikan ibadah kita benar tuh ya ini. Ada orang ibadah banyak tapi tanpa ilmu, tanpa renungan, ibadahnya sia-sia. Mungkin ibadah banyak tapi setelah sampai di luar ibadah telah dirusak dengan kemaksiatannya. Orang ibadahnya banyak, amalnya banyak, tapi lupa suka gunjing, habis. Sama orang dendam, habis. Kebencian, baghdha. Maka disinilah kita akan belajar. Sehingga harus ada buahnya dong. Hanya senang kumpul-kumpul saja nggak sah, harus ada buahnya. Sudahkah kita mencoba memangkas kebencian yang sudah pernah kita hadirkan waktu itu? Gimana dengan setiap orang kita doakan doa yang baik, biarpun orang itu memusuhi kita, jahat sama kita, yuk kita lapang dada, kita maafkan. Allah saja Maha Pemaaf. Kenapa kita menyimpan dendam? Hanya diejek sekali, 2 kali, hanya diolok saja, tidak akan mengurangi apapun. Bahkan kalau ada harta kita diambil oleh seseorang, subhanallah, yang memberi kita juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati lapang itu. Hati lapang inilah buah daripada ilmu yang kita pelajari saat ini. Dan seterusnya. Silsilah panjang yang sudah pernah kita mulai. Dari membenahi hubungan kita dengan orang tua, dengan saudara, hubungan dengan anak, silsilah panjang yang sudah pernah kami sampaikan. Insya Allah nanti diulang lagi. Karena itu semua adalah penting hubungan kita dengan sesama. Hanya malam ini karena spesial, ini adalah bulan Maulid Nabi SAW, kita akan menjalin hubungan indah dengan Rasulullah SAW. Jangan sampai Nabi hanya disebut di lidah kita. Disebut di lidah kita, tapi tidak ada di hati. Nabi pernah menyebutkan salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, jika orang itu mempunyai 3 hal tersebut, maka ia akan menemukan manisnya iman. Manisnya iman ditandai dengan manisnya ibadah, semakin dekat kepada Allah. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau sudah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Menumbuh, suburkan kecintaan kepada Rasulullah. Dalam hadis sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis Abi Hurairah. Hadis sahih.
tidak sempurna iman kalian nih, semuanya nih, di ujung sampai di ujung belakang, termasuk yang ngomong. Tidak sempurna imanmu, obrolanmu dengan omongan tentang kebaikan yang bermacam-macam. Kebaikan yang kau lakukan, kebaikan yang kau ucapkan, kebaikan yang kau tebarkan, dan semuanya itu yang disebut sebagai tanda keimanan seorang hamba. Sebab iman adanya di hati, tapi akan ditandai dengan bermacam-macam kebaikan. Ketahuilah tidak sempurna itu semuanya, sampai aku engkau cintai melebihi daripada orang tuamu, anakmu, manusia semuanya. Bahkan dalam riwayat lain, wa nafsihi allati baina jambayhi, termasuk melebihi dari dirinya sendiri. Jadi kecintaan kepada Nabi Muhammad ini luar biasa, hal yang amat penting. Hukumnya wajib, dan termasuk wajibnya, kewajiban adalah menumbuh suburkan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempercepat hidayah. Kalau kita melihat ada dua tokoh, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar itu memang tidak pernah kagum dengan pribadinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi mendengar syariat Nabi Muhammad terkagum dia. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sebelum mendengar syariat Nabi Muhammad sudah terkagum dengan kepribadian Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu mulai dari awal sudah kenal Nabi Muhammad, kepribadiannya, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi mengenal kepribadian Nabi. Jadi bang ada hormat, ada kagum kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi. Dan setelah Nabi Muhammad jadi Nabi, Sayyidina Abu Bakar sudah punya kekaguman dengan kepribadiannya. Berbeda, lihat buahnya. Kagum dengan pribadian Nabi, yang satu kagum dengan syariatnya Nabi, padahal Nabi membawa syariat. Ternyata apa? Menghantarkan hidayah lebih cepat kagum dengan kepribadiannya. Sehingga orang kadang belum tahu ilmu, tapi hanya melihat sifatnya Nabi sudah bisa tobat. Bahkan bukan sifat Nabi, sifatnya pengikut Nabi, kelembutan akhlaknya seseorang tergoda masuk Islam. Belum tahu apa sih Islam. Maka perlu kita untuk mempercepat hidayah. Sayyidina Umar akhirnya masuk Islam, padahal Sayyidina Umar sudah tahu dari adiknya, bahwasanya adiknya sering cerita syariat Nabi Muhammad begini-begini. Kagum. Tapi kagum dengan syariat. Banyak orang barat tuh kagum dengan Islam, geleng-geleng kepala. Quran hebat, apa ini? Kok ada Quran kok kayak begini? Nggak ada orang yang bisa menyamai. Tidak, ini kagum dengan syariat. Tapi belum kagum dengan Nabi Muhammad. Berat. Biarpun pada akhirnya banyak dapat hidayah. Maka perkenalan dengan Nabi Muhammad ini sangat penting. Kecintaan kepada Rasulullah itulah yang menggiring. Ilmu sebanyak apapun tidak akan bisa membawa keselamatan. Lihat, Abu Jahal kurang apa? Bukan tidak kenal syariatnya Nabi. Bahkan mungkin bisa dikatakan Abu Jahal itu hafal Quran. Karena tidak ada wahyu turun kecuali dia hafal. Ngerti kebenaran syariat Nabi Muhammad. Tapi dia benci dengan Nabi Muhammad. Tidak senang dengan Nabi Muhammad. Sehingga Abu Jahal pun sampai mati dalam keadaan membenci Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada makna kecintaan kepada Rasulullah SAW. Pentingnya membangun cinta ke Rasulullah. Bukan sekedar kalimat yang terucap. Bukan sekedar kalimat terucap. Begitu mudahnya orang mengatakan aku cinta Rasulullah. Akan tapi cinta di dalam hati. Dan karena cinta di dalam hati tidak ada yang tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, hai umatku, kalau kalian semua mencintai Allah, ingat mencintai Allah sekaligus mencintai Rasulullah, itu secara otomatis. Sebab dalam hadis Nabi, ayyakunallahu wa rasuluhu
digabungkan. Allah dan Rasulnya habba ilaihi, lebih dicintai, mimma siwa huma, pakai domir yang sama. Sir kalam nabawi itu. Nabi mengucapkan bukan mimma siwa Allah wa siwa Rasulillah, tidak. Mimma siwa huma, domirnya sama. Domir kembali kepada Allah dan Rasulnya satu. Menunjukkan apa? Cinta kepada Allah nggak bisa dipisah cinta ke Rasulullah, tidak akan bisa. Makanya di saat disebut kul in kuntum tuhibbuna Allah, kalau engkau mencintai Allah, dijelaskan oleh hadis Nabi sekaligus mencintai Rasulullah. Kalau benar engkau cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, jangan ngaku tok dengan lidahmu. Fattabi'uni, lah ini. Ikutilah aku. Karena yang namanya cinta tersembunyi di dalam kalbu, tidak ada yang tahu, maka Allah memerintahkan untuk menunjukkan tanda-tandanya yang bisa dilihat dan dirasakan oleh manusia. Fattabi'uni, ikutilah aku. Maka yang tidak mengikuti Nabi Muhammad itu nggak ada pancaran dari dalam hatinya. Kalau sekedar ngaku mah gampang. Sebab kekuatan cinta itu melebihi kekuatan apapun. Yang takut jadi berani dia. Demi cinta. Yang ngantuk jadi terbangun demi cinta. Sakit pun tidak akan dirasakan demi cinta. Ya, cinta kekuatan yang luar biasa. Yang menguasai semua yang ada pada dirinya. Karena ada pada sultanul jasad, hati. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah SAW habis semuanya. Maka ini yang perlu dibangun. Maka ulama kita dari masa ke masa ngajari cinta Rasulullah, cinta Rasulullah, cinta Rasulullah. Akan tapi kadang yang namanya cinta Rasulullah itu seperti gantung di awang-awang sana. Setiap saat kita ucapkan, tapi belum turun di hati. Bahkan kadang jahatnya kita dengan Rasulullah. Maulid Nabi, majlis, ternyata yang dicari bukan mengagungkan Nabi Muhammad, bukan untuk memuliakan Nabi, buah daripada cinta kepada Rasulullah. Akan tapi ternyata apa? Telah menjadikan Nabi Muhammad kendaraan, ditunggangi Nabi Muhammad untuk membesarkan makomnya. Allah. Sehingga kalau duduk dengan orang, di mana majlisnya? Mandikan majlis saya ini. Sebab kalau orang sudah ngaku cinta Nabi Muhammad itu sudah level paling hebat nih. Majelisnya pun mungkin digeli majelis pecinta Rasulullah. Akan tapi hakikatnya di dalam hati, bukan kalimat yang terucap. Kalau orang kafir jahiliyah dahulu menyembah berhala, katanya pengen sampai kepada Allah, nggak nyampe. Karena nyembah berhala pengen sampai kepada Allah. Ini lebih jahat lagi, Nabi Muhammad dikendarai untuk sampai ke dunia dengan makom. Gede-gedean perayaan Maulid Nabi SAW, tetapi hatinya, niatnya salah. Hanya untuk membesarkan makomnya, membesarkan kesombongannya. Dan kita harus belajar benar dari Nabi SAW. Baik, kecintaan kepada Rasulullah ini amat penting dan jangan diabaikan. Dan harus setiap hari kita membuat koreksi diri kita. Kenapa kok kita susah mengikuti Nabi Muhammad SAW? Ya karena dari sumbernya sini yang belum sambung, belum connect, belum tersambungkan dengan Rasulullah. Kalau sudah tersambungkan dengan Nabi Muhammad SAW secara otomatis ya. Bukan sekedar dia giat di dalam beribadah, akan tapi dia akan jauh dari kemaksiatan. Mungkin seseorang bermaksiat karena manusia, kita ada syahwat, Allah beri syahwat, hawa nafsu. Akan tapi karena dia sambung dengan Nabi Muhammad, spontan dia mudah untuk tobat. Menunda tobat itu sendiri tanda kalau dia jauh dari Rasulullah. Maka majelis kita yang pertama, lihat bagaimana kita bicara tentang tobat. Jangan menunda tobat. Kalau bicara kesalahan, kita sering melakukan kesalahan, dosa. Hampir setiap saat ada dosa. Akan tapi ketahuilah, khawatir kita mati dalam keadaan membawa dosa, dan itu adalah hijab antara kita dengan Allah dan hijab antara kita dengan Rasulullah. Cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita membangun saat ini cinta ke Rasulullah? Hadiri majlis dengan banyak membaca sholawat. Biasa hadirkan Nabi Muhammad. Jadi perbincangan kita dikit-dikit Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad.
Biasakan dengan Rasulullah. Kita ingin biasa dengan Rasulullah. Kalau kita ingin mencintai Nabi Muhammad sangat mudah. Kalau kita kenal Nabi Muhammad, sebab betul kaidah tak kenal maka tak sayang, itu benar. Bagaimana bisa mencintai sesuatu yang kita tidak kenal? Mustahil seorang ibu berkata, aku sungguh sangat mencintai calon mantuku. Calon mantu gimana bu? Ganteng? Nggak tahu. Nggak tahu ganteng, jahat, baik, nggak tahu. Nggak ada, bohong, hayal tuh. Pasti aku mencintai mantuku karena apa? Biarpun hitam tapi dia baik. Biarpun dia sekitar fisik memang, tapi masya Allah pengabdiannya, ada nilai kebaikannya. Mustahil. Nggak tahu lalu dia mencintai, itu adalah cinta buta. Dan cintanya orang bodoh. Maka untuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad kita harus kenal. Kenalilah nabimu. Baca sejarah Nabi SAW. Baca akhlak-akhlak beliau. Agar kita bisa niru. Dan Nabi diciptakan oleh Allah dan Nabi dihadirkan untuk kita dari bangsa manusia. Untuk menjadi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah. Uswatun hasanah Nabi itu bukan dari malaikat. Kalau seandainya Nabi kita dari malaikat, mungkin banyak yang beralasan, ya, nah ente malaikat. Tapi alhamdulillah Nabi kita adalah manusia seperti kita, yang sesaat dikuasai oleh kantuk, yang sesaat dikuasai oleh rasa capek, dan sesaat juga sakit. Nabi SAW. Baik, ini loh bagaimana kita menanamkan kecintaan di dalam hati kita. Tidak hanya sekedar obrolan tentang cinta Rasulullah, cinta Rasulullah. Sembari kita mempelajari tentang Nabi Muhammad, harus kita koreksi hati kita. Sambil kita belajar tentang pribadi Nabi, mengenal sifat Nabi, kita pun harus koreksi. Kenapa kok saya susah ngikuti Rasulullah? Kita mungkin di saat kita mungkin melihat Nabi Muhammad dicaci dan diolok. Kita marah. Nabi Muhammad diolok, marah. Dan yang tidak marah memang tidak ada cemburu, berarti tidak ada cinta ke Rasulullah SAW. Kita marah. Apakah tapi marah kita itu marah seperti apa? Orang tersebut akan kita pecahkan kepalanya. Kita patahkan lehernya. Ternyata tidak begitu caranya. Marahnya adalah apa? Membela Rasulullah SAW. Dan membela Rasulullah seperti apa? Untuk memenggal leher dan memecahkan kepala ada aturannya. Tapi membela Rasulullah yang paling pertama adalah mengikuti yang kita bisa itu. Jangan berhayal kita untuk membela dengan berperang dan sebagainya. Di rumah kita ngikuti Nabi Muhammad yang ringan saja belum bisa. Mau khayal. Jangan-jangan perang kita adalah perang untuk kesombongan. Bagi disebut sebagai pejuang paling hebat, paling berani. Sehingga di sebuah kota barangkali apa? Kalau ada kemungkaran, dia pengen paling pertama, besok dilihat di koran. Grupku ini, Majelis Al-Bahjah yang paling pertama, amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu saja. Tertipu. Jadi bukan Rasulullah yang dicari. Nabi Muhammad hanya untuk label, untuk bumper, atau untuk kendaraan agar dia masyhur di media. Pembela Rasulullah. Pembela Rasulullah. Soal begitu. Tapi hatinya tidak sambung kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Cara membela Nabi Muhammad bukan seperti itu saja. Akan tapi lihat, membela Nabi Muhammad adalah membela syariatnya dengan menjalankan syariatnya di rumahnya. Anak istrinya saja masih belum benar pakai bajunya. Nah ini, mengikuti Nabi SAW. Begitu dahsyatnya kekuatan cinta itu, maka ayo kita terus membicarakan tentang Nabi SAW. Kekuatan cinta. Kadang tidak masuk akal kalau sudah kekuatan cinta. Satu contoh saja, kalau kita sudah menemukan anak-anak zaman sekarang, kalau sudah gandrung dengan artis atau pemain apa kayak, itu subhanallah. Gak usah dipaksa, gak usah disuruh itu. Kalau belanja baju, pengen belanja baju seperti artis tersebut. Potongan rambutnya niru aneh-aneh.
Niru semuanya. Yang anak gadis pun digandrung sama artis, sama-sama perempuan, sudah mulai dandanannya, bajunya, potong rambutnya. Wah. Kenapa itu semuanya terjadi? Karena kekuatan di dalam hatinya. Bagaimana yang mengaku cinta Nabi Muhammad SAW belum rindu untuk bisa minum seperti cara minumnya Rasulullah. Enggak usah repot-repot. Enggak usah berat-berat. Mulai dari yang sederhana. Yang sederhana. Tapi biasakan di rumah kita yang dibincangkan Rasulullah. Dan kenalkan kepada anak kita akhlak Nabi SAW. Kami sering diskusikan dengan beberapa kawan-kawan. Kelemahan kita adalah tidak pernah membiasakan dengan Nabi. Dengan perilaku kita. Kalau biasa ngomong hampir setiap malam Jumat ada maulidan, ada marhabanan setiap malam Jumat. Waduh, bisa nangis kalau qiyam asraqal qiyam makal qiyam. Nangis. Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan lidah. Tapi kita ingin dengan Nabi Muhammad dengan perilaku kita. Sederhana dan gak repot. Sesuai dengan ilmu yang sudah kita dapat. Contoh. Nabi Muhammad kalau makan dengan tangan kanannya. Sederhana. Kalau masuk masjid mendahulukan kaki. Kalau masuk WC dahulukan kaki kiri. Pakai baju dahulukan kanan dulu. Tidak usah repot-repot. Ini sederhana. Jadi kita perlu membiasakan dengan Nabi. Bukan membiasakan pekerjaan Nabi. Beda. Tapi membiasakan kita dengan Nabi. Beda ini. Kita sudah naik pangkat. Tidak hanya membiasakan dengan pekerjaan Nabi. Kalau membiasakan dengan pekerjaan Nabi, latah. Makan dengan tangan kanan. Karena memang biasa dengan tangan kanan. Tapi belum tentu orang yang meminum dengan tangan kanan ini ingat Rasulullah. Kita ingat sebuah kisah seorang ibunda yang baik. Seperti ibundanya yang solehah. Ibundanya Said Ahmad Al-Badawi. Mempunyai seorang anak. Namanya Said Ahmad Al-Badawi. Seorang wali besar. Setelah beliau menuntut ilmu. Sebelum diangkat oleh Allah menjadi waliullah. Orang alim beliau. Tiba-tiba ngadep kepada ibundanya dan bercerita. Ibu dulu menyuruh saya nyantri, mondok, belajar dari masyayikh, dari guru-guru. Agar aku menjadi seorang alim, ibu. Menjadi orang besar. Dan sekarang aku menjadi orang besar, ibu. Dan memang disunnahkan bagi anak kalau disuruh orang tuanya itu lapor. Biar orang tuanya senang. Nyenengkan orang tua itu. Waduh, sebab dikabul doa. Bukan urusan nuntut ilmu, disuruh beli bawang. Kalau sudah dibelikan bawangnya ini, sak lapor. Biar orang tua itu ngerti kalau kita sudah menjalankan tugas. Seneng nanti. Said Ahmad Al-Badawi setelah selesai menjadi seorang alim, jadi marja, referensi. Semua orang datang ke situ, tempat bertanya. Datang ke ibundanya dan berkata, ibu, aku sudah menjadi orang besar seperti yang kau inginkan. Tujuannya Said Ahmad Al-Badawi itu menghibur ibunya. Kalau ibunya senang kan. Cuman ibu Imam Said Ahmad Al-Badawi, ibu waliullah, kekasih Allah. Dia wali. Seorang perempuan wali. Hanya tersenyum dan berkata, jadi orang besar nak? Iya. Baik nak, aku mau tanya kepadamu. Kenapa kau katakan kau menjadi orang besar? Aku sudah mempelajari semua ilmu. Dan semua orang bertanya kepadaku, ibu. Memang orang besar, umatnya banyak saat itu. Ibundanya hanya tersenyum. Ahmad, aku mau tanya kepadamu. Apakah kamu sudah ketemu dengan Rasulullah? Bingung dia. Ibu, Rasulullah kan sudah lama meninggal. Ini berapa ratus tahun setelah Rasulullah ini. Rasulullah kan sudah lama meninggal. Tidak akan besar yang tidak pernah ketemu dengan orang besar. Rasulullah sudah meninggal, ibu. Bagaimana aku bisa ketemu Rasulullah? Nah, bagaimana selama ini engkau dengan ilmumu, nak? Maksud ibu, apakah kau tidak pernah mengamalkan ilmumu, nak? Ibu, tidak pernah aku membaca satu hadis, satu amalan kecuali aku amalkan saat itu, ibu. Allah.
Luar biasa. Tidak ada satu hadis yang aku dengar, satu amalan kecuali sudah aku amalkan, wahai ibundaku. Sudah kau amalkan, nak? Cuman aku mau tanya kepadamu. Di saat kamu mengamalkan hadis Nabi, yang kamu ingat siapa? Rasulullah atau hadis atau ilmumu? Maksud ibu gimana? Di saat engkau mengamalkan satu sunnah Nabi, siapa yang kamu ingat? Sunnahnya atau nabinya? Saya ingat sunnah. Nah, mulai detik ini, nak, kau tidak akan sampai kepada Allah kecuali di saat engkau mengamalkan sunnah Nabi, yang kau ingat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mulai detik itu Said Ahmad Al-Badawi berubah. Mengamalkan sunnah Nabi, tidak hanya mengamalkan sunnah Nabi, mesti berhenti sejenak yang dihadirkan di mata dan hatinya Rasul ringan, sehingga sampai diangkat makomnya. Jadi Syekhul Futuhnya, pembukanya adalah ibundanya. Kita sering lupa, tangan kanan ini Nabi, tapi kita tidak pernah hadir Nabi. Bahkan baca sholawat ribuan pun yang diingat hanya bilangannya. Kok belum beres-beres ini 4444. Sederhana, membiasakan dengan Rasulullah. Sampai saya Ahmad Al-Badawi itu mimpi ketemu Rasulullah. Sampai mimpi ketemu Rasulullah, laporan kepada ibunya, "Ibu, aku sudah ketemu Rasulullah." Ketemu Rasulullah. Masya Allah. Ketemu Rasulullah. Di alam nyata itu adalah mimpi, nak. Dalam mimpi, Bu. Ibunya sambil ngeremehkan dia. Dalam mimpi, nak. Kalau mimpi ketemu Rasulullah, ibu-ibu di kampung tuh banyak, nak, nggak usah jadi ulama kayak ente. Terus maksud ibu gimana? Ketemu Rasulullah secara langsung. Gimana ibu aku bisa ketemu Rasulullah secara langsung? Ini pendidikan rohaniyat ini. Nah, apakah kamu lupa hadis Imam Bukhari beriatkan satu hadis? Man ra'ani fil manami sawfa yarani yaqinan. Barang siapa melihatku di dalam mimpi akan melihatku secara langsung dengan terang, dengan benar. Iya, baru sadar dia. Apa yang harus aku lakukan, ibu? Teruskan dalam engkau menjalankan sunnah Nabi seperti yang aku ajarkan tadi. Sehingga mulai saat itu Said Ahmad Al-Badawi tidak menjalankan sunnah Nabi. Mau sholat duha, sadar ini sholat yang pernah dilakukan Nabi. Mau masuk masjid langsung inilah. Dikit-dikit Nabi. Jadi kemana-mana bersama Nabi Muhammad. Saya menjaga perilakunya. Duduknya itu dengan Nabi. Gimana Nabi duduk? Terus ingat Nabi. Sampai ketemu Rasulullah secara langsung. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jangan peduli omongan sebagian orang yang mendustakan ini semuanya. Rasulullah bersabda, dan ini adalah masalah karamah. Memang yang dusta neraka memang. Kita bukan berurusan dengan orang yang berbohong, enggak. Ngaku-ngaku ketemu Nabi Muhammad adalah dusta. Kalau ngaku-ngaku dosa dan masuk neraka. Ngaku ketemu Rasulullah dusta, masuk neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kita tidak membuka dusta ini. Kalau Anda ketemu Rasulullah itu antara engkau dengan Allah. Enggak usah diobral di sana sini. Cuman ada orang ketemu Rasulullah dalam mimpi, ada. Dan termasuk di pondok kita tidak boleh jadi pondoknya pendusta. Pondok kita di pondok tidak boleh jadi pondoknya pendusta. Ada satu anak ketemu Rasulullah mimpi. Langsung saya stop. Jangan kau ceritakan kepada siapapun. Kalau kamu cerita kepada siapapun, tak usir dari pondok. Itu antara engkau dengan Rasulullah. Dan kalau ketemu Rasulullah lagi, doain saya, selesai. Sebab apa? Kalau sudah di pondok nanti ada orang ngaku ketemu Rasulullah, biarpun benar, yang lain yang merasa lebih pintar kok tidak mimpi-mimpi ketemu Rasulullah, akhirnya besok bohong, saya juga ketemu Rasulullah, saya ketemu Rasulullah, dusta semua, ahli neraka semuanya. Nggak ada, sudah tutup, awas. Ini ada, jangan ngaku-ngaku ketemu Rasulullah, neraka itu. Banyak orang ngaku ketemu Rasulullah. Model begitu ketemu Rasulullah, ketemu Rasulullah itu mahal orang ketemu Rasulullah itu langsung ada perubahan. Nggak bisa ditahan perubahan itu. Sekarang ketemu orang alim saja ya, seorang alim besar, kita ada perubahan perilaku kita. Bagaimana dengan Rasul?
Allah, ini ketemu Rasul masih saja kayak begitu, bohong iya. Maka di pondok enggak ada. Jangan Rasul hantu saja enggak boleh di pondok tuh, enggak ada di pondok kita hantu. Ada orang pernah ketemu jin, kalau ada orang ngaku ketemu jin yang jadi jin inti tak itu. Itu termasuk penyakit di pondok itu. Kalau sudah satu ngaku ketemu jin, itu besok banyak jin. Pembohong. Kenapa? Ada anak mau ke kamar mandi, nggak berani kan karena kemarin ada temannya yang lihat jin. Mau minta tolong nggak ada yang nemeni. Bingung. Paling enak jerit, ada jin. Lihat jin juga. Bohong. Makanya di pondok Al-Bajah nggak ada jin, nggak ada hantu. Nggak ada orang mimpi ketemu Rasulullah. Tutup. Pondok sebentar ada hantu. Ente hantu semuanya. Itu. Ketemu Rasulullah SAW. Bisa ketemu Rasulullah dengan sesungguhnya didatangi Rasulullah. Banyak minas solehin didatangi Nabi dan berdialog. Cuman tidak ada periwayatan hadis saat itu, nggak ada lagi sudah. Makanya kalau ada orang berkata, aku ketemu Rasulullah dan Rasulullah memerintahkan kepada aku dengan begini, dilihat. Kalau perintahnya bertentangan dengan syariat, tidak boleh diamalkan. Rasulullah datang, kau bunuh orang ini, bohong, nggak mungkin. Baik. Akhirnya setelah itu Said Ahmad Al-Badawi menghadap kepada ibundanya dan berkata, ibu, aku sudah melihat Rasulullah secara langsung. Secara langsung, nak? Bukan dalam mimpi? Tidak, secara langsung. Berapa kali, nak? Baru sekali, ibu. Tidak akan menjadi orang besar kecuali ketemu Nabi Muhammad setiap saat. Setiap saat bagaimana, ibu? Setiap saat pandanganmu terlihat Nabi Muhammad, pikiranmu mikir Nabi Muhammad, langkahmu melangkah Nabi Muhammad. Itu loh, nak, yang aku inginkan. Bukan ilmu di buku, bukan ilmu di hafalanmu, sok. Nabi Muhammad. Itu yang kami maksud tadi. Biasakan dengan Rasulullah. Mungkin Anda tidak melihat Nabi Muhammad datang kepada Anda, akan tapi ternyata Nabi Muhammad sudah menjadi diri Anda. Maksudnya bukan Anda berubah jadi Nabi Muhammad, tidak. Perilaku semuanya. Sehingga minum. Kita tuh tidak biasa dengan Rasulullah. Contoh saja ya. Kita benar kata kurang benar. Nasihati anak-anak, Dedek, ada anaknya lagi makan dengan tangan kirinya. Dedek, kalau makan jangan pakai tangan kiri sayang, pakai tangan yang bagus ya, yang kanan, yang bagus. Itu kan nasihat ibu yang baik. Kita pengen, kalau ibu-ibu nasihati tidak begitu, Bu. Nasihati begini, sayang, kalau minum jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan seperti. Nah, jadi penasaran Rasulullah. Biasakan di rumah kita Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita sederhana seperti ini. Baik, ini termasuk langkah pertama. Jadi semua sunnah yang sudah kita ketahui biasakan dengan Rasulullah. Sehingga kalau sudah orang selalu bersama Nabi Muhammad, rindu dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah rindu dekat dengan Nabi Muhammad, lihat maksiat susah. Ketaatan mudah. Ketaatan mudah karena rindu dengan Rasulullah terus, ingin dekat dengan Nabi. Dan rindu bukan bohong. Rindu palsu yang tidak pernah ingin ketemu. Rindu palsu. Tapi rindu yang sesungguhnya ingin selalu bersanding dekat dengan Nabi SAW. Bukan kalimat terucap. Dan keuntungan untuk kita nanti adalah di dunia. Di saat kita menjelang kematian kita, Nabi akan mentalkin kita di alam barzah. Di padang mahsyar, Telaga Kautsar. Allah. Di saat orang kepada kehausan karena kita pecinta Nabi Muhammad, dicari oleh Muhammad, digiring, dibawa ke Telaga Kautsar, kita diberi air minum dengan tangan Rasulullah. Setelah itu tidak akan haus selama-lamanya. Siapa yang mendapatkan ini semua? Orang yang meyakini, orang yang punya cinta dengan hatinya kepada Rasulullah SAW. Dan bagaimana menumbuhkan di antaranya seperti ini tadi kita sebutkan. Dan juga termasuk perayaan Maulid Nabi itu membuat gebyar. Gebyar untuk menumbuhkan cinta yang tersembunyi di dalam hati ke Rasulullah. Bukan hanya sampai gebyar saja. Kita selalu ingatkan, bukan hanya ramainya gawe. Puluhan ribu orang yang datang tidak banyak gunanya kecuali itu merubah hati kita.
Kita kalau ada maulid banyak bunga, ada maulid banyak, kata orang sampai berjubel kita ngelihat berapa ribu orang. Tapi kami sampaikan tidak akan ada gunanya kecuali merubah hati kita. Semakin dekat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita cari. Maka perayaan Maulid Nabi yang diadakan para ulama tujuannya bukan untuk membesarkan makom kita, akan tapi agar orang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar cinta kepada Rasul. Sehingga biar itu dilakukan mungkin setahun sekali, akan tapi perayaan atau memperingati kelahiran Nabi hendaknya setiap saat. Setiap saat. Dan terus menerus. Dan termasuk untuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi SAW tadi setelah kita mencoba mengamalkan yang ringan-ringan. Baca sejarah Nabi, menghadiri majelis-majelis yang di situ ada sering dibincangkan tentang kecintaan kepada Rasul SAW. Kalau kita bicara tentang sebab cinta adalah biasa. Sebab cinta umumnya adalah keindahan dan kebaikan. Keindahan dan kebaikan. Ini sebab cinta. Secara akal. Tapi ternyata cinta tidak cukup bicara dengan akal. Kalau bicara akal, bagaimana seseorang mencintai seseorang atau apapun seseorang mencintai apapun, tentu karena ada nilai kebaikan. Indah dari zatnya, ada kebaikan yang nyampe kepadanya. Mohon maaf. Kebayang tidak? Orang mencintai sesuatu yang menjijikkan dan membahayakan. Muhammad, kalau kotoran ayam saja masih masuk akal, mungkin saya senang dengan kotoran ayam saya. Kenapa? Untuk pupuk masih mungkin ya. Ada manfaatnya. Sekarang dah ada manfaatnya jelek. Mungkin cinta enggak nih? Baunya kecut, bau busuk, waduh jahat lagi. Gak mungkin cinta. Seorang istri mencintai suaminya yang hitam kelem. Kok bisa cinta? Biarpun hitam tapi suami saya adalah baik. Ada nilai baiknya. Tentu ada nilai baiknya. Itu sebab cinta. Dan dua hal ini semuanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bicara akal ya. Karena apa? Bicara akal, Nabi Muhammad secara akal adalah mengundang cinta. Karena perilaku beliau lembut, indah, baik kepada semua, santun, manfaatnya besar. Tapi kok ada Abu Jahal? Ini nggak cukup ternyata. Abu Jahal ngerti Nabi Muhammad ganteng, Nabi Muhammad baik. Bahkan Abu Jahal termasuk orang yang paling banyak mendapatkan kebaikan dari Nabi SAW. Tapi tidak bisa mencintai Nabi SAW. Padahal secara lahir Nabi Muhammad adalah mengundang cinta. Kegantengannya. Kegantengan Nabi SAW. Sampai dikatakan oleh seorang penyair, wa ajmala minka lam tara qattu ainu. Wa ahsanu minka lam tara qattu ainu. Wa ajmal minka lam talidin nisa'u. Lebih ganteng darimu ya Rasulullah, kata Sayyidina Hasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah. Lebih tampan darimu, sungguh mata ini tidak pernah melihatnya ya Rasulullah. Allah. Dan lebih ganteng darimu tidak pernah ada wanita yang melahirkannya ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Engkau terlahir tanpa aib, tanpa celah. Seolah-olah engkau terlahir itu adalah sesuai dengan kehendakmu dan keinginanmu. Daftar dulu seolah-olah, ya Allah aku pengen hidung yang paling bagus, mata yang paling bagus. Semua Nabi adalah paling bagus. Sampai keringatnya adalah diambil oleh Ummu Sulaim untuk digunakan minyak wangi. Ayo keringat kita gimana? Allah. Nabi Muhammad semuanya indah. Fisik Nabi Muhammad indah. Perilaku Nabi Muhammad indah. Perilakunya indah, lembut. Kepada sesama lembut, kepada saudara lembut, kepada anak kecil. Anak kecil Nabi Muhammad tidak sabar dengan anak kecil Nabi Muhammad. Kalau lihat anak kecil, gak sabar untuk bisa menghibur dan main bersama anak kecil. Kegantengan Nabi Muhammad mengalah-ngalahi Nabi Yusuf alaihissalam.
Cuma Nabi Muhammad adalah Nabi paling mulia, kegantengannya tidak akan menjadi fitnah. Sementara Sayyidina Yusuf, lihat, di saat ada wanita melihat kegantengannya, terpotong tangan jemarinya. Tapi Nabi Muhammad diberi Allah kegantengan lebih dari kegantengan Sayyidina Yusuf, 2 kali lipat kegantengan Sayyidina Yusuf bahkan. Akan tapi apa? Ditutup oleh Allah dengan namanya haibah, wibawa. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam mulia, Nabi mulia, tapi wanita yang melihatnya terpesona, syahwatnya yang tergugah. Tapi Nabi Muhammad ini kelebihannya. Wanita Arab melihat Nabi Muhammad ganteng, tapi tidak pernah ada yang tergugah syahwatnya karena dikuasai oleh wibawanya Nabi SAW. Bahkan tidak ada wanita pun yang berpikir mesum dengan Nabi SAW. Padahal Nabi Muhammad sangat ganteng, perilakunya lembut, tapi Allah beri wibawa. Sehingga para sahabat Nabi pun melihat, tidak bisa melihat menatap dengan lama-lama. Dan wanita-wanita mengakui Nabi Muhammad paling gantengnya orang, tapi lihat dikuasai oleh wibawa. Subhanallah. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi kan tidak cukup kita bicara tentang sebab-sebab cinta ini, tapi kita harus berlatih. Kalau orang Jawa dulu tuh bicara tuh benar, tresno jalaran soko kulira, maka hati-hati anak kita pergaulan itu bisa merusak juga, akhirnya mencintai orang yang salah. Nah kalau dengan Nabi, dikit-dikit dengan Nabi membaca sejarah Nabi terus akan muncul kecintaan. Dan jangan lupa minta ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tapi kita pun harus melihat tanda-tanda cinta. Kalau sudah orang mencintai Nabi Muhammad, jaminannya adalah anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang kau cintai. Allah dengan Rasulullah, indah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersambung dengan Nabi. Bersama Nabi nanti di surga. Alangkah indahnya hidup kita jika kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah-kisah pecinta Nabi. Contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di saat mendengar kabar akan diajak hijrah oleh Rasulullah, diajak hijrah oleh Rasulullah, senangnya luar biasa. Pergi bersama Nabi Muhammad SAW masuk gua Thur. Di gua tersebut, lihat, cinta, bahasa cinta. Digambarkan oleh pakar ahli sejarah, Sayyidina Abu Bakar itu di saat mendampingi Rasulullah, unik. Sesaat ada di depan Rasulullah, sesaat ada di belakang, sesaat ada di kanan, sesaat ada di kiri. Sampai Nabi bingung, malak ya Abu Bakrin, apa yang kau lakukan wahai Abu Bakar? Sesaat aku lihat kau ada di hadapanku, sesaat ada di belakangku, saat ada di samping kananku, saat di kiriku. Jadi unik saat di sini. Ya Rasulullah, kebayang ada musuh dari depanmu, maka aku langsung ada ke depanmu ya Rasulullah. Kebayang musuh akan melempar sesuatu dari kananmu, maka aku segera di kananmu ya Rasulullah. Begitu. Kebayang musuh dari belakangmu, maka aku segera di belakangmu agar kau tidak kena apa-apa ya Rasulullah. Allah. Cinta. Hingga ke depan gua, Rasulullah mau masuk, tiba-tiba stop ya Rasulullah. Berhenti ya Rasulullah. Kenapa? Aku akan masuk dulu ya Rasulullah. Kalau ada harimau biar saya yang dimakan gitu. Masuk ke dalam. Ada tempat-tempat yang kurang bersih-bersihkan. Lubang-lubang yang diduga bakal ada keluar binatang-binatang ditutup. Biasa orang Arab pakai baju itu double. Baju satunya dilepas dan dirobek untuk menyumbat lubang-lubang. Karena saya tidak bakar, tidak tahu sampai kapan harus tinggal di situ. Jadi disiapkan yang bagus untuk Rasulullah. Ditutup lubang-lubang. Cuman untuk menutup lubang sudah habis, hanya tinggal satu lubang di bawah. Satu lubang tak tutup begini saja aman nanti. Setelah siap kamar, siap gua, dipanggil ya Rasulullah. Gua sudah siap untuk dimasuki ya Rasulullah. Nabi Muhammad capek. Karena semalam sudah intai-intaian dengan orang kafir, 12 orang yang mengintai rumah Rasulullah akan membunuh. Kan ingat masih itu sejarah Nabi Muhammad dikepung ceritanya. Nabi Muhammad dikepung akan dibunuh, tidak tidur Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad keluar dengan mukjizat, enggak ada yang tahu dari mereka. Capek Rasulullah. Baru masuk gua, Sayyidina Abu Bakar duduk, Rasulullah terkantuk, tertidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar mengentengkan lubang tadi. Lubang cuma satu ditutup sama kakinya, aman. Kalau ada apa-apa enggak bakal keluar.
Yang penting Nabi Muhammad selamat. Nabi Muhammad tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di saat itu tertidur senangnya, bayangkan ya Allah. Bagaimana Rasulullah tidur di pangkuan kita, gimana ini? Allah. Dinikmati betul. Hingga tiba-tiba ada yang jahil. Dari lubang yang ditutup dengan kakinya ada yang menyengat. Ada yang mengatakan kalau jengking ada ular. Nyengat, sakit sekali. Demi cintanya tidak bergerak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tidak tega kalau Nabi Muhammad terbangun. Enggak mau, aduh, akhirnya ditahan anggota tubuhnya sampai ngerges. Karena bermenit-menit kan racunnya akan kemana-mana, ngerges. Ditahan dan ditahan. Anggota tubuh bisa bertahan untuk diam demi Rasulullah, akan tapi air mata tidak bisa ditahan. Tiba-tiba air matanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terjatuh di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terkeket, ya Abu Bakar, apa yang kau takutkan? Kita berdua, yang ketiga adalah Allah, disebutkan dalam Al-Quran kisah ini. Tidak ya Rasulullah, aku tidak takut. Lalu kenapa engkau menangis? Baru kasih tahu, ya Rasulullah, kakiku ya Rasulullah. Ya. Ini cinta. Kakiku ya Rasulullah. Kenapa? Kesengat kala jengking. Diusap oleh Rasulullah SAW. Ya. Demi cinta membela Nabi SAW. Hingga perjalanannya pun, lihat kisah indah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di perjalanannya haus. Nabi Muhammad haus, Sayyidina Abu Bakar haus. Ada seorang punya perkemahan, seorang perempuan punya kemah, ada kambing. Dihampirkan suruh minum susu, tapi hanya dikasih 1 gelas saja. Ada 1 gelas saja. 1 gelas oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, kalau orang haus gimana ngelihat cair, pengen minum. Akan tapi apa? Diberikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena diberikan ke Rasulullah, dikira oleh Rasulullah ada lagi minuman susu yang lainnya kan? Diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah minum Rasulullah, tidak ada lagi susu yang lainnya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Wallahi, demi Allah, aku menjadi kenyang di saat aku melihat Nabi Muhammad minum air susu Allah. Yang minum Rasulullah, yang merasa puas adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itulah cinta. Kita sering lukai Nabi Muhammad. Bagaimana perilaku kita? Ini, maka yuk kita mulai detik ini membangun cinta di rumah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang Rasulullah kisah panjang. Sampai di sini saja insyaallah. Ayo kita semua membangun di rumah kita. Biasakan baca sholawat yang banyak. Rumah kita rumah Nabi Muhammad. Kadang kita perlu berandai-andai para bapak dan ibu. Kalau seandainya Rasulullah datang ke rumah bapak ibu, senang enggak? Senang? Senang, saya senang. Cuman pertanyaannya, siap enggak didatangi Rasulullah? Hah? Enggak perlu ada yang disingkirin loh ya. Ntar Rasulullah, ntar jangan masuk dulu nih. Gambar-gambarnya, baju anak saya. Enggak ada usah gitu, enggak usah gitu. Berani enggak kira-kira? Nah. Ayo rumah kita jadikan rumah yang pantas untuk Rasulullah. Gimana Rasulullah kerasan di rumah kita itu gimana? Tanda cinta. Sementara Nabi Muhammad harus setiap saat masuk ke rumah kita. Bukan di saat dibacakan maulid saja, bukan. Setiap saat hendaknya Rasulullah ada di rumah kita. Dan Nabi Muhammad melihat kita, tu'radu a'malu ummati, disodorkan amal umatku. Jadi Nabi itu tahu apa yang kita lakukan di rumah kita itu. Kalau media sodorkan malaikat, ya Rasulullah, ini umatmu yang ada di Tangerang nih. Hadir pengajian. Sampai di rumah duhaan, tahajudan nih loh, soleh nih. Ada lagi di kota sebelah, ya Rasulullah, hadir pengajian, nangis-nangis di rumah, lihat nonton gak karu-karuan nih. Nangis Rasulullah. Ayo sekarang kita jujur dengan Rasulullah. Sedikit demi sedikit, gak usah muluk-muluk. Gelar kebesaran, jadi ulama besar. Jadi orang besar-besar apa sih? Ternyata kunci menjadi orang besar, kata Ibunda Said Ahmad Al-Badawi, adalah sambung dengan Nabi SAW. Maka menjadi orang kaya ahli surga, pejabat ahli surga, karena hatinya sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Diberi kesempatan bertanya 2 saja untuk mengistiqomahkan majelis. Setelah ini ada acara yang selanjutnya.
istiqomah majelis. Kalau tidak ada yang bertanya nggak apa-apa. 1, 2. Setelah itu kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Silakan ya, langsung dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah nama saya Supri Buya dari Cadas. Saya mau tanya Buya, kemarin kan saya ikut kunjungan ke pesantren Buya waktu Maulidan. Alhamdulillah udah ngeliat santri. Tapi saya di sini cuman ya karena karena saya juga mendidik anak mungkin terlambat ya Buya. Sudah mau SMP ini masuk SMP mendengar persyaratan 3 itu. Ya mungkin saya tahu diri lah gitu, saya selama ini udah lalai. Ya mungkin kemarin ya insya Allah saya janji bertobat. Tapi ya kalau memang anak saya nggak bisa, tapi ya ginilah. Saya titip aja tuh santri-santri Buya, mohon betul-betul dididik agar menjadi ulama Allah gitu. Karena selama ini saya melihat banyak orang-orang pintar, cerdas, para ustadz yang alim. Tapi yang ulama Allah itu jarang ketemu gitu Buya. Ada tapi jarang. Ya itu saya nitip itu. Kalaupun anak saya nggak bisa ya anak saya 2 ini, yang kecil 1 mungkin nanti insya Allah yang masih 3 tahun ini. Karena kami mulai dengan istri udah komitmen. Ya televisi juga nggak pakai sinetron lagi insya Allah. Karena Maulid kemarin alhamdulillah barokah. Ya gitu aja Buya, mohon saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu ada Bu yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan. Rumah saya di Pinang agak ke Jakarta. Saya melihat bahwa pada saat Maulud Nabi itu luar biasa yang datang. Tapi ternyata subuh 1 saf aja nggak cukup, Pak. Oke. Bagaimana ini umat kita seperti ini? Subuh paling 1-2 saf. Tapi pada saat Maulid pengucapin yang bacaan-bacaan sholawat yang rame-rame itu tidak seperti yang disampaikan sama Pak G tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disampaikan oleh yang pertama tadi, subhanallah, ulama banyak insyaallah, di mana-mana masih ada ulama. Dan memang ada program memang yang kita, dan jangan berputus asa, masih punya anak yang masih bisa untuk dididik insyaallah. Enggak ada kata terlambat untuk mendidik anak-anak. Memang kami itu mendidik anak beda itu supaya tidak seperti saya. Dulu tuh kami mondok tuh terlambat. Baru SMP dipondokin, tamat SMP baru dipondokin. Kalau seandainya SD sudah mondok, bisa menghafal Quran umur S ya. Tamatan SD lah. Seandainya SMP sudah dipondok. Kita tuh baru sempat mondok itu setelah tamat SMP. Itu baru mondok tamat SMP. Sehingga kami pengen didik anak-anak biar tidak seperti pengalaman kami itu. Jadi mulai dari kecil sudah punya bekal Al-Quran, tapi pun kita juga tidak hanya mengajari anak Al-Quran saja, seperti sebagian tempat juga. Karena ada orang kalau guru Al-Quran itu biasanya kalau sudah anaknya hafal Al-Quran ya selesai, karena guru Al-Quran. Sementara saya bukan guru Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kita wajibkan di anak-anak untuk nanti akan kita ajari ilmu yang lainnya. Jadi bukan di sana anak tahfidz, anak-anak kecil menghafal Quran. Itu bukan untuk sekedar Al-Quran saja, karena untuk dimasukkan jenjang selanjutnya pendidikan yang kita inginkan menjadi ahli fikih dan seterusnya. Kemudian yang profesional juga ada, mau jadi dokter, jadi ini juga ada. Baik, insya Allah tetap kita akan melibatkan teman-teman yang penuntut ilmu yang sesungguhnya. Insya Allah mereka akan bantu kita untuk mencetak ulama-ulama Rasulullah SAW. Dan semuanya itu hanya usaha. Tapi tetap kita berharap bahwasanya tempat-tempat lain pun juga punya program yang serupa. Artinya apa? Kami sering mengingatkan sebagian pondok tahfidzul Quran. Kami itu gemes. Kalau ngelihat anak umur 16, 15, 17 menghafal Quran itu
Gemes ini kan sudah punya kunci besar nih. Kenapa kok hanya suruh ikut lomba saja ini? Hanya untuk keliling khataman ini. Habis waktunya itu. Cetak jadi ulama ini loh. Saya gemes ini. Ayo. Sekarang kalau sudah hafal Quran biasanya sudah bebas. Sudah keliling ngafalin Quran. Sayang. Makanya sering guyonan. Paling gampang, paling awet bodohnya itu orang yang suaranya bagus. Awet bodohnya. Suruh keliling, baca Quran sana, qasidah sana, yang lain menjadi ulama, dia masih jadi pembaca pasti qasidah. Makanya kalau ketemu anak suaranya bagus tak panggil, sayang sini soleh. Dibatasi ya. Orang menikmati suaranya, tapi yang lain belajar dianya keliling, dapat duit 50 ribu, 100 ribu. Akhirnya yang lain pinter, bahlul dianya. Kita ingatkan anak-anak yang suaranya bagus, selalu mesti tak panggil kalau dekat. Awas ya, suaramu bagus, jadi fitnah buat yang lain nanti. Jadi qasidah terus apalagi ikut lomba keluar Jawa berapa bulan, berapa hari. Mana ilmunya, yang lain belajar dianya ketinggalan. Maka di pondok kita enggak ada lomba-lombaan. Fastabiqul khairat di hadapan Allah saja selesai. Motivasinya dipanggil gurunya aja sudah seneng kok, enggak usah pakai macam-macam. Yang hafalannya banyak dipanggil, nanti yang lain pengen sudah. Itu aja sudah. Itu sudah motivasinya itu adalah begitu. Itu di pondok kita enggak macam-macam. Jadi ada pondok anak kecil dan pondok anak dewasa. Anak kecil diupayakan untuk menghafal Quran, yang anak dewasa tidak boleh menghafal Quran kecuali ayat-ayat tertentu. Ayat-ayat hukum, ayat-ayat yang sudah biasa dibaca oleh orang. Tapi anak kecilnya usia SD sama usia SMP harus menghafal Quran semuanya. Tapi tetap diukur sesuai dengan kemampuannya. Yang benar-benar tidak bakat kita keluarkan dari tempat itu, kita arahkan ke pendidikan yang wajar. Tapi tetap harus pendidikan yang serius. Baik, adapun yang disampaikan Bapak, itu namanya upaya semuanya. Sekarang masih ada maulid Nabi saja, masih seperti itu. Bagaimana jika ternyata maulid juga tidak ada? Hanya yang perlu kami tekankan adalah tujuan merayakan maulid Nabi. Yang kami khawatirkan, yang dikhawatirkan, maulid Nabi itu hanya sebatas dengan rutin, bukan penghayatan. Sehingga ya seremoni ada rutin saja, dan itu sudah dipikir setahun sekali. Jadi baru maulid itu sudah mikir maulid ke depan, bukan penerapan daripada buah maulid hari ini. Kita harus mulai hari ini. Dan tidak usah mulai dari jauh, dari diri, keluarga, masyarakat, kampung, masjid kita. Itu maulid adalah maulid yang sesungguhnya. Jadi gebiar itu diadakan oleh para ulama itu bukan hanya untuk gebiarnya, bukan gebiarnya itu yang diinginkan, buah dari gebiar. Orang yang nggak pernah datang jadi datang, gitu loh maksudnya. Jadi biar dengar apa tujuannya sehingga pulang. Tapi kalau maulid sebagai tujuan, perayaan maulid saja sebagai tujuan, bukan dibalik itu ada yang dicari ya. Gede-gedean majelis nanti. Sehingga nanti, wah ini maulid terbesar di Tangerang, maulidnya Buya Yahya. Begitu nanti. Maulid paling banyak jamaahnya. Gitu tak nanti. Apa itu? Biarpun jamaahnya 10 khusuk, berubah semuanya. Itu lebih bagus daripada 10.000. Baik, itu saja insya Allah. Jadi, yang harus kita syukuri masih ada perayaan itu. Perlu akan tapi juga yang namanya perayaan maulid Nabi harus benar-benar dijaga tentang syariatnya. Percampuran. Laki perempuan dibatasi. Dan kalau orang nggak bisa, kita di Cirebon itu kalau sudah maulid Nabi itu tidak tahu berapa puluh ribu orang. Tapi tetap kita upayakan. Kalau sudah diupayakan kebobol itu lain cerita. Kadang-kadang ibu-ibu nyelonong lewat sana, padahal sudah dipageri gede. Aduh, laki perempuan. Kayak begini nih, ada batas. Harus ada semacam itu. Jangan sampai ada dempet-dempetan dan sebagainya. Termasuk waktu sholat. Makanya kita mengadakan acara maulid Nabi itu mulai jam 7 pagi sampai jam 11. Supaya zuhurnya bisa sempurna. Yang menjadi masalah maulid Nabi habis zuhur. Habis zuhurnya menjelang asar. Bubar, asarnya hilang. Pengalaman kita tuh di atas gunung di daerah Jawa Tengah sana. Sholat asarnya tidak tahu di mana ini. Ini bukan cari berkah ini, cari neraka melalui maulid Nabi SAW. Hati-hati. Makanya kita tidak pernah ada mau pengajian habis duhur. Kalau habis duhur langsung tepat jam 1 habis sholat duhur. Mundurnya jam 2. Kalau jam 3 setengah 4 baru mulai, jam 5 pengajian baru selesai, sampai doa setengah 6 jalan itu gak sholat orang. Hati-hati ibu ya.
Semoga Allah mengampuni kita semua. Yang sudah merayakan Maulid Nabi, semoga diberi kecintaan yang sesungguhnya dan diberi kesadaran bahasanya dicari adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami himbau agar semuanya bisa membawa yang lainnya. Itu mundur ini. Insyaallah 9.30 selesai. Yang kerja di kantor sampaikan kepada yang punya kantor. Ngaji di sini enggak sampai kemalaman insyaallah. Pengajian kita enggak lama-lama, 1,5 jam tok. Hanya karena sekarang isyaknya mundur, maka mundur sedikit. Kalau isyaknya seperti biasa, maka jam 9.30 sudah bubar. Selesai. Jadi yang kerja di kantor tetap bisa ngantor, maka tugas Anda semuanya menyampaikan kepada yang lainnya dan sampaikan mereka, enggak macam-macam. Enggak ada mukaddimah, enggak ada sambutan, enggak ini, langsung tutup poin pengajian, ada zikir sedikit, bubar, selesai. Nanti bisa tahajudan yang tahajudannya. Selesai ini saja. Jadi pengajian kita pendek di mana-mana, kita hanya 1,5 jam saja. Ini pun tidak ada 1,5 jam ini. 100 sampai 40 apa 1 jam seperempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna. Allahumma ya Allah muliakan kami dengan kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan ampuni kami ya Allah yang sering mengaku cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad dengan lidah kami, akan tapi hati kami masih jauh. Maka kami mohon ya Allah, seperti Engkau mudahkan lidah kami mengaku cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, maka mudahkan hati kami untuk mencintai dengan sesungguhnya ya Allah. Wahai Zat yang menguasai hati kami, wahai Zat yang memiliki hati kami ya Allah, jadikan pandangan kami pandangan kekasih-Mu Nabi Muhammad, pikiran kami pikiran kekasih-Mu Nabi Muhammad, perilaku kami meniru kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan ingatkan kami selalu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami yang suka lalai ini Allah. Engkau Maha tahu tentang kami yang suka lupa ini ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami yang sering dikuasai dengan syahwat dan hawa nafsu kami ya Allah. Kan tapi saat ini kami mengadu kepadamu wahai Zat yang Maha Kuasa. Berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk bisa bertemu dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Biarpun di dalam mimpi-mimpi kami ya Allah, dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Dan jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan membimbing kami di saat Kau cabut nyawa kami untuk bersyahadat. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan menemani kami di alam barzah nanti. Dan jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan membawa kami dalam rombongannya di padang mahsyar nanti. Lalu membawa kami ke telaga Kautsar, kemudian berikan kepada kami minum dari telaga Kautsar hingga kami tidak akan haus selama-lamanya. Dan jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan membonceng kami ya Allah menyeberang siratal mustaqim agar kami selamat masuk surga-Mu, tidak masuk ke neraka-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami segala keindahan, kebaikan di rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami anak keturunan yang soleh solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon semua yang ada di sini ya Allah, dan semua yang bersama kami, yang kenal kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu. Panjang umur, ampuni orang tua kami, guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, jadikan saat itu hati dan lidah kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Untuk pengajian mingguannya bisa diikuti setiap Senin pagi ya di MNC TV. Setiap Senin pagi di MNC TV diinformasikan kepada yang lainnya insyaallah. Mohon maaf, mohon doa selalu.
Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salaman mungkin muter begini supaya rapi. Baik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala